jamaah sedang solat Jumat sekeyakinan seakidah yang kami muliakan. Marilah di awal perjumpaan kita pada siang yang berbahagia ini kita memuja dan memuji Allah empunya alam semesta, Allah yang telah memberangkatkan seorang hambanya dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, yang selanjutnya diberangkatkan, dimi'rajkan secara horizontal dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, yang berhujung Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah, diberikan bekal yaitu perintah solat. Salawat dan salam marilah sama-sama kita hantarkan keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang sujud tidak pernah mengenal ruang dan waktu. Beliau pernah suatu ketika ditanyakan oleh Aisyah, kala beliau melaksanakan solat di sepertiga malam, sujud setiap saat, istighfar ratusan, ada yang berbicara, ada yang berpendapat 70 kali beliau mengucapkan istighfar setiap harinya. Sehingga Aisyah bertanya, kenapa ya Rasulullah engkau lakukan demikian? Apakah engkau tidak yakin akan diberikan surga oleh Allah? Pedron hana yakin ya Rasulullah akan kepetamong dalam surga oleh Allah Ta'ala, sehingga dona ibadah seolah-olah lagi urang ya yang akan kepetamong dalam nurakanya Allah. Rasul menjawab seketika, Nabi menjawab watenya, ya Aisyah, wahai kekasihku, wahai permohlun, wahai binolon, lun ibadah kepada Allah, lun sujud, lun ruku' dan lun sembahyang tip wate, tujuannya adalah untuk membuktikan diriku sebagai abdan syakura, hamba yang syukur kepada Allah terhadap nikmat yang telah diberikan kepadaku. Selawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian yang kalih gesatuh agama Islam, yang kagak berjuang bersama baginda Rasul dalam nama syariat Islam, sehingga kalimat la ilaha illallah terus lam ati kita ban Bandung yang na di kemasjidan yang kita cintainya. Berkat perjuangan sahabat, berkat perjuangan keluarganya Nabi, sehingga Islam terus dalam kehidupan kita, dan taturi sawa Allah, taturi saudara dan taturi sawa Rasulullah. Yang kita hormati dan kita doakan selalu pahala akan senantiasa mengalir kepada almarhum yang kan wa Allah, yang nakebah bangunan yang jid kesaksi, di mana beliau akan diberikan tempat yang mulia di sisinya Allah kelak, yaitu guru kita bersama. Yang kami hormati imam syekh masjid, jamaah, pengurus, sekeyakinan seakidah yang kami muliakan. Orang syekh lun adun adau yang lun tuan pemulia, marilah sama-sama kita doa dalam watai yang istijabah doa oleh Allah Ta'ala, di mana ulun tuan sambil baca doanya, ya Allah, nepesapat kamu lagi uronyo di bawah masjid drawana, kelak nepesapat kamu pula dalam surga drawana bersama baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hamba Allah orang syiklun, dalam beberapa waktu ini kita dihebohkan dengan sebuah statement berkenaan dengan azan, di mana memicu munculnya kemarahan-kemarahan orang-orang Islam di belahan tempat di Indonesia. Kita tidak berbicara menyangkut dengan permasalahan tersebut. Legitanya orangnya akan tabahas menyangkut dengan Isra Mi'raj, yang selanjutnya apa fungsi azan dan ada hubungannya dengan Isra Mi'raj, yaitu perintah ibadah solat. Orang syiklun, Isra Mi'raj yang akan kita peringati pada masa mendatang, tepatnya ba'ura Senin, malam Selasa atau malam Senin, orang rame-rame akan diadakan peristiwa memperingati peristiwa Isra Mi'raj, di mana Isra Mi'raj, Isra itu sendiri adalah berangkatnya Nabi, diberangkatkannya Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang di Palestina. Fungsi dan hikmah orang syiklun geberangkatkan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dihide Nabi berkumpul dengan para anbiya yang lainnya,
yang jid ke imam wate Nabi tru Masjidil Aqsa iaitu Baitul Muqaddis, Nabi getanya yakni Nabi Muhammad lah yang dijadikan sebagai imam kepu tujuan Allah nekun. Dan imam tafsir Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsirnya menjelaskan liyadhara supaya lahir dan nampak syarfuhu kemuliaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min jami'il anbiya wal mursalin, dari nabi-nabi dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Maka dah begah menandengku, coba kita bayangkan le getanyo terus sidra urang yang tempat getanyo baik masjid ataupun rumah, tiba-tiba terus wate sembahyang wate nyan le getanyo takun ba urang jame yang terus buno draw nedang imum kamu yang ikut, itu menunjukkan bahawa orang yang tayudang imam tersebut adalah orang yang paling mulia, yang memiliki kemuliaan dibandingkan dengan kondisi tanyo yang na di tempat tersebut. Maka tacok kesimpulan orang Syi'lun, dengan sebab peristiwa Isra' Mi'raj, Isra' perjalanan Nabi, diberangkatkan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, wate terus kedih Nabi katanya guyudang imam, dijadikan sebagai imam, di mana orang yang lain yang menjadi makmum adalah anbiya wal mursalin semasa dunianya wana. Maka jid kesimpulan Nabi katanya lah yang paling mulia di antara nabi-nabi yang lain. Proses Isra' Mi'raj adalah proses yang hai terimang liakai pikiran manusia. Proses Isra' Mi'raj adalah proses sebuah perjalanan yang baik, yang jauh, dengan logika getanyo menyetanyo hana iman lam mati, menyetanyo hana ketakwaan kepada Allah, menyetanyo hana aqdum bil qalbi. Maka proses Isra' Mi'raj tersebut akan menjadi sebuah hal yang tabu dalam kehidupan getanyo. Padum nala urung-urung uranyo. Bahkan jamun lu Nabi nuwa Isra' Mi'raj, wate terus Ka'bah kembali di Masjidil Haram, sampaikan kepada Abu Jahal, lehnyan orang yang kamu iman kafir kembali. Orang-orang yang sudah memeluk Islam ikut Nabi Muhammad murtad kembali. Kenapa? Karena tidak mampu mencerna bagaimana proses keajaiban Isra' Mi'raj yang diberangkatkan Nabi dari bumi menuju langit ketujuh, menumpuk dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menemani beliau, yaitu sahabat sekaligus guru beliau. Siapa? Malaikat Jibril yang gepungan Nabi dari Isra' Mi'raj, dari perjalanan Nabi dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa ditemani oleh Malaikat Jibril. Sebelumnya Nabi dibelahkan dadanya, nepinah tempat-tempat yang hanajro, yang tempat tersebut akan dikotori oleh jin-jin dan iblis-iblis yang lainnya, sehingga tempat tersebut nerak dada Nabi lego dengan imun Zam-Zam. Yang selanjutnya pula yang dilakukan, neme dua buah cawan menyebahasa kitab bejana, yang mana dua buah bejana tersebut terisi dengan susu dan arak. Wate ketawarkan le Jibril kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad karena seseorang yang sangat luar biasa pandainya, memiliki pandangan ke depan, nepilih le Nabi susu nekubah arak, sehingga nekun le Jibril butoi gata wahai Muhammad, tapi pilih sesuatu yang fitrah, artinya yang jero, yang god, yaitu susu, handa pilih arak, sehingga umat gata akan dipatih le urang di masa yang akan datang. Coba bayangkan masa Nabi kepilih arak, le jino gitanyo dianjurkan ataupun dibolehkan untuk meminum arak, maka cukup di orang yang patih terhadap agama Islam. Kenapa? Orang yang menyampaikannya adalah orang-orang yang hana butoi daya pikirnya. Maka proses Isra' Mi'raj adalah sebuah proses, sebuah perjalanan yang harus kita imani, yang harus kita yakini. Kenapa? Karena itulah mukjizat terbesar yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Disebut dalam surah Al-Isra ayat pun bi abdihi. Kejut tengkuhan gehoi Nabi dengan bi rasulihi. Kejut hang gehoi Nabi katanya subhanallazi asra bi nabiyhi, supaya Nabi nak mulia, supaya Nabi nak jero, rasul gehoi nak god dalam pandangan orang-orang yang lain. Padahal kalau kita kaji dengan pandangan iman, kalimat hambalah yang mampu dipegot sidro umat, sidro manusia, bermakna dan mulia di hadapannya Allah. Allah neken dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hana diciptakan leung,
hana geciptakan rawana, hana geciptakan katanya ban-bandun dam jen, tujuan kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka wate kepujut tanya oleh Allah taala fungsinya untuk menyembah Allah. Kalimat yang paling jerok gehoi oleh Allah taala adalah abdun ataupun hamba. Untuk menjadi seorang hamba Allah itu punya syarat. Apa syarat tengku? Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam As-Suyuti dalam tafsir Jalalain, punakun supaya sah sidra orang takun sebagai hamba Allah, ada satu syaratnya. Apa? Dia tidak pernah menyembah Tuhan selain Allah. Tanya baru sah gekun sebagai hamba Allah. Yang selanjutnya akhasul awsafi bil ubudiyah, hal yang paling khusus yang bersifat kepada ketanya sebagai hamba dalam konteks ibadah adalah kalimat hamba. Yang selanjutnya asrafuha, yang paling mulia. Olehnya lagi tanya baru sah gekun sebagai hamba apabila masa udip tersembah Allah, masa udip pula lah lagi tanya hana tersembah yang lain daripada Allah. Artinya apa? Wate ibadah karena Allah. Wate tajakan tu kadangkala kita menyanjung tinggi para pemimpin kita ataupun atasan sehingga kita diperbudakkan oleh mereka. Jut katanya sebagai hamba atasan. Itu tidak benar ataupun tidak pantas. Lagi katanya disebut sebagai hamba Allah. Ataupun kita dituhankan, kita menuhankan uang sehingga katanya gekun leureng jut ke hamba peng. Maka hana layak secara definisi hamba lagi katanya wujud kesidra urang yang dah pegak dro hamba Allah. Artinya wategoi Nabi dengan hamba Allah gena pedeh katanya bahawa Muhammadlah seseorang manusia yang sangat layak dan pantas dijadikan sebagai hambaku, kata Allah. Pakon Nabi Muhammad hana pernah nesembah Tuhan selain Allah dari pun gopnyan lahi sampai beliau wafat nawa Allah. Maka tanya ronyo dari momentum Isra' Mi'rajnya, marilah tersadari lung nyoso menyelung hamba Allah, tak posisikan rod untuk tak ibadah semayang yang diperintah oleh Allah Ta'ala baik pernah tak lupakan sehingga akan pantas ligedanya gekun sebagai hamba Allah dalam perspektif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Nabi Muhammad han ditamang dalam logika katanya seandainya Isra' Mi'rajnya tak pegah berangkat dengan kekuatan rawana. Tetapi kalimat yang disebut oleh Allah Taala dalam Al-Quran asra, termasuk katanya kaji waktu tabubut di dayak jamun dalam matam bina, termasuk nok pun bab pun bermakna tengku memutaaddikan sebuah kalimat. Kiban mempom ji tengku arti ji Nabi berangkatkan dengan kekuatan rog, kan dengan kemampuan rog, tapi Nabi berangkat karena diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kekuasaan Allah, dengan kehendak Allah Ta'ala. Logika gampang tengku. Hinawa di belakang raliungnya, di masjidnya, di kemasjidannya, di kampungnya. Nasibak bak rambut yang kepelihara oleh sidra, yang jaga, kepula oleh sidra urang. Bak rambut tersebut wate masak nasi dom mata bak rambut. Icung boh rambut, ijaga boh rambut. Boh rambut tersebut wate panen akan geme uko taluk Semawi ataupun akan geme umedan ataupun boh rambut di Medan pun akan dime kenau. Nasi dom dia tu boh rambutnya. Wate takalan itanya mesena urang tanya dari panen sidomnya. Tanya akan tajawab nyo sidom yang nah hidung. Tapi dengan logika manusia menyesidamnya dari Medan han mungkin dan mustahil akan terwajah. Begitu juga sidam yang nak berambut akan mustahil ijak ke Medan, Jakarta ataupun di luar Aceh. Kenapa? Karena han mampu sidam tersebut diberangkat untuk dijak luar tempat dia tinggal semula. Tapi wate sidamnya di melepo berambut, wate sidamnya digepat si berambut. Nah sidom yang gebo lampak, gecok empang yang geme gede Medan, be Medan Jakarta pun mereka akan sampai. Kenapa? Karena mereka diberangkatkan oleh pemilik bawah rambut tersebut. Maka logika yang katanya terima mampu, Nabi berangkat ke rok pastihan mampu. Tapi uronyo Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah kuasa terhadap apapun. Jangankan untuk menisra' mi'rajkan Nabi ke langit ketujuh, melampaui daripada hal tersebut, itu sebuah hal yang bisa saja terjadi dalam kehidupan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musidam mantang legedanya lepas tak bayangkan kiban akan teruk tempat yang lain.
Maka bagaimana Nabi Muhammad harus kita yakin beliau berjumpa dengan Allah dengan ruh dan jasadnya. Dalam hadis yang sahih yang tuan baca dalam kitab tafsir Jalalain, di mana dijelaskan watena urang tanyang, ya wahai tengku, pekeh Nabi Muhammad berangkat Isra Mi'raj dengan tubuh drone atau roh mantap? Menjawab le Imam As-Suyuti, Nabi berangkat untuk Isra Mi'raj biruhihi wa jasmihi, dengan tubuh dan roh Nabi untuk berangkat Isra Mi'raj. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Mustadraknya, Nabi Muhammad nekun lun kalan Allah Ta'ala dengan mata lun sendiri dan menggunakan ulai lun sendiri. Artinya Nabi merempuk dengan Allah Ta'ala secara langsung. Maka uronyo, marilah kita tacok ibrah dari proses perjalanannya Nabi Isra Mi'raj. Yang pertama, pernah takubah sembahyang walaupun dalam kondisi apapun. Tengku, pernah ke peluang kamu untuk jud kubah sembahyang? Nah, peluang untuk jud kubah sembahyang wate nyawang hanali dalam tubuh. Selama nyawa masih berada dalam tubuh kita, pernah tanya lemo untuk tak ibadah haik lengdang tengku nedu. Haik nendu ne haik ne berbaring, ne selintung. Haik lon gerak-gerak, ne isyarah dengan mata. Selama nyawa masih ada dalam tubuh kita, selama itu pula lah kita harus beribadah, yaitu melaksanakan solat liyak budun untuk tasembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk tak ibadah sembahyang yang kagecok li Nabi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam Isra Mi'raj, nasaboh sunnah, aktivitas dan tingkah dan pekerjaan yang sunat yang dianjurkan, yaitu azan. Menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya menjelaskan bahawa azannya adalah sebuah pemberitahuan untuk orang gedepu kata mengwate nyan gepenan dengan azan. Mendefinisi secara syariat, azan adalah sebuah zikir yang dirangkai sedemikian rupa pada zaman Nabi sampai jino tujuannya adalah untuk memberitahu tamang wate sembahyang. Jino cina pakai logika orang syiklun. Dumna azan mantong, dumna hayya 'alas salah, dumnya hayya 'alal falah, dumna dikumandangkan azan, na iqamah, padumna le urang-urang getanya makin di azan punyung makin kelau hang getim jak masjid. Cina bayangkan uronyo, andai kata itu terjadi di tempat kita di Aceh, sehingga hanale tempat-tempat yang disuarakan azan, bagaimana terjadi? Dumna azan mantang urang gepuk-lau-lau untuk gejak masjid. Bagaimana kalau dua roti azan yang hanali? Mungkin saja solat itu sudah tidak ada lagi dalam kehidupan kita. Dalam kitab Mawsu'atil Fiqhi Al-Islami nekun yusannu tartil azan, disunatkan tartil azan waraf'al sauti. Pemakna gayu perayuksu. Bahkan di dalam pendapat yang lain dilanjutkan le pengarangnya, yusannu lil muazzin ayyakuna sitan. Tapi le urang azannya urang-urang yang punya reputasi yang baik, yang god, suhu begot, pakaian begot, urang yang warak. Lagi Nabi ni pilih Bilal bin Rabbah. Yang selanjutnya gesunatkan bagi urang azan aliman biwakti, getepu bahawa wate sembahyang katamong. Mustaqbilal qiblati, hadap kepada kiblat. Mutahhiran, lagi suci. Qaiman, urang yang deng. Wadi'an, gepedua asabi'i, anak jara gopnyan di atas punyung. Yang selanjutnya yang paling menggugah hati kita adalah wa ayyu azzina, berazan ala makanil murtafi', di atas tempat yang tinggi, kepu tujuan untuk didengar legop. Artinya ibu azannya menyerta kumandangkan untuk tujuan kepada jamaah. Lagi tanya giyu perayuk su hanamik jamun giyu atau menara tempat yang tinggi supaya didengar oleh orang lain. Tradisi dulunya orang mengumpul di masjid geduk menjamaah watenyan gepre pajani tamang wate sembahyang untuk gesariatkan azan. Tujuannya orang yang preh bunau getepu wate sembahyang kaitamong dengan proses azan. Yang selanjutnya gesambung lemle pengarangnya dalam kitab tersebut, au bimukabbiris saut gedanyo geyu azan bak tempat yang tinggi, atau geyu pilih dengan pengeras suara. Nyomatan kitab yang disampaikan le para ulama terdahulu kepu tujuan
liyasma'ahu annas, beri dengar di manusia yang lain untuk tergerak batinnya ijak masjid untuk sembahyang. Maka lagi tanya yang mayoritas khususnya di Aceh berpahamkan Ahlussunnah wal Jamaah dan lagi tanya dominan Islam, hana saboh upaya pun yang akan mengganggu, yang akan terganggu dengan sebab suara azan itu, kecuali urang-urang yang kapunoh jen lang punyung, urang-urang yang kapunoh sum'ah, orang yang kaklau, orang yang hanale mata batin, orang yang hanale mata iman, mereka-mereka lah yang akan merasa terusik dengan panggilan azan. Bahkan pernah don tume urang Silun dalam sebuah video yang dibagikan oleh kawan-kawan kami. Nah, orang yang bukan beragamakan Islam tapi dipanggil oleh seorang syekh, dibawa ke tempat yang tinggi di Timur Tengah, di Arab, di bagian Arab. Watetruk kenan gepedengar suara azan yang dilantunkan secara beriring-iringan tanpa terasa reu imata awak yang kan Islam bunuh saking indahnya suara azan. Tanya yang menteng na pandangan iman, tanya yang menteng na pandangan Islam, yang menteng kuat Islam latih tu, anggaplah bahawa azan ini sebagai pemicu kita untuk menunaikan ibadah solat. Maka ya urung Silun menyesabok wate azannya hanale, maka pasti masjid akan membubuk dengan abai-abai hanale urung sujud kepada Allah, hanale urang yang rukuk kepada Allah, hanale urang yang mendengungkan syiar-syiar Allah, sehingga Islam itu sedikit demi sedikit akan hengkang di tempat kita. Mudah-mudahan tradisi dan budaya tersebut tidak akan terkontaminasi dengan getanya yang na dibilang ralungnya senantiasa akan mengumandangkan azan walaupun dalam kondisi genting, walaupun dalam kondisi legetanya tengah lemah, urang hana azan tetap terus dikumandangkan. Salah saboh tanda kiamat bahawa azan sudah tidak ada lagi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pribadi ulun tuan dan umumnya kepada jamaah sekalian. InsyaAllah di lain kesempatan kita akan berjumpa kembali, karena waktu yang membatasi kita pada ini.